Shalom, selamat pagi. Apa kabarmu pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya dalam Matetes Ministry Channel. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan sebagian isi hati Allah, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk anugerah dan kasih setia Tuhan, penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam seluruh kehidupan kami sampai pada saat pagi hari ini Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami datang berdoa mengucap syukur. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan kita dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5, firman Tuhan berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu balok dan selumbar. Balok dan selumbar adalah dua hal yang berbeda dalam bentuk dan kualitasnya. Tuhan Yesus memakainya sebagai perumpamaan untuk memberi nasihat bagi setiap kita bahwa manusia belum sempurna untuk mengadili sesamanya. Yang sempurna untuk mengadili adalah Allah kita sendiri, karena pengadilan adalah kepunyaan Allah. Dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 17 di sana dikatakan, dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saling menghakimi adalah tindakan yang sangat berbahaya karena merusak dan menghancurkan reputasi kehidupan kita. Mari kita mengutamakan prinsip belas kasihan di dalam kehidupan kita, dan jangan terpancing dan jangan cepat terbawa emosi untuk saling menghakimi. Mari simak beberapa hal mengapa Allah membenci tindakan saling menghakimi. Yang pertama, menghakimi sesama adalah tindakan pelecehan terhadap Allah sebagai hakim yang adil. Mengapa? Karena kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim atas sesama kita. Di dalam surat Roma pasal 14 ayat 4 di sana firman Tuhan berkata, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Jadi kita dipanggil bukan untuk menjadi hakim, tetapi kita dipanggil untuk menjadi pendamai. Kita harus membangun dan memelihara yang namanya saling mengasihi. Yang berikut, kita belum sempurna untuk layak mengadili sesama kita. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat
5 firman Tuhan berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Jadi kita belum sempurna karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita seringkali bersinggungan dengan banyak hal, bersinggungan dengan orang-orang di sekeliling kita, mungkin di jalan, mungkin di tempat pekerjaan. Jangan mudah naik darah, tetapi kuasai dirimu supaya Roh Kudus memimpin engkau. Kemudian engkau tidak boleh gampang untuk menghakimi, tetapi mari lepaskan belas kasihan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak. Kemudian hanya Allah saja yang menjadi hakim. Jika kita menghakimi, maka kita melecehkan Allah sebagai hakim yang adil. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 4-5 firman Tuhan berkata, "Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah." Jadi pendengar setia Matetes Ministry Channel, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi sesama kita. Nah, pendengar setia, mari mulai hari ini kita belajar untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan terus menolong, menyertai kita agar kita selalu mengandalkan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau mampu menolong kami untuk kami boleh hidup benar di hadapan-Mu dan tidak gampang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan sesuai dengan keteladanan yang Yesus ajarkan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Pendengar setia yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari like, share, subscribe link kami, bagikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita, biar kiranya mereka terberkati melalui program ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.